Skandal besar kembali mencuat. Dua mantan petinggi PT Taspen resmi jadi tersangka kasus korupsi dengan kerugian negara yang tembus angka fantastis 1 triliun rupiah. Keduanya diduga menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan dana pensiun. Dana yang seharusnya jadi jaminan hari tua jutaan pegawai negeri justru diselewengkan demi keuntungan pribadi. Berkas perkara telah lengkap dan keduanya kini diseret ke meja hijau. Kasus ini bikin publik geram, apalagi PT Taspen dikenal sebagai lembaga yang mengelola dana abadi milik para ASN di seluruh Indonesia. Dia nulis dia betul gue. Ya kamu kan tanya suruh begitu tulisnya. Enggak, gue bilang pokoknya nggak mau ribet-ribet. Karena sebetulnya gue tujuan utamanya buat harta. At the first time gue married sama lu nggak ada uang sama sekali. Gue nggak mau uang lu, itu juga nggak bisa bikin gue happy. Anyway kita pisah juga. Bentar dulu, nih. Bang, Gini, lo dengerin dulu. Kalau begitu, gue repot. Gini, gue nggak bisa masukin duit yang mau gue kasih ke lo lewat sini. nggak masalah. Aku udah bukan masalah uang lagi. Bukan masalah uang. Itu duit mesti keluar dari seseorang, diterima oleh seseorang. Ya gue nggak mau dong jadi itu. Pokoknya lu cari orang lain aja deh. Lo pikir pakai otak lo yang pinter itu ya, goblok? Oh memang gue goblok. Nah, gue kasih tau lo sekarang, Ya, diam dulu. Tutup mulut lo, diam dulu. Gue taruh duit gue atas nama elu yang gue nggak bisa akses. Halo? Nggak bisa akses apa? Di sini tulis semuanya juga atas nama lu. Goblok, kata sama gue sama aja gue masuk penjara, goblok. Mantan Direktur Utama PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau Taspen, Persero, Antonius Enes Kosasi didakwa memperkaya diri sendiri 34.619.321.357,49 rupiah atau 34,3 miliar rupiah. Jaksa menyebut, keuntungan tidak sah itu diterima Kosasi dalam dugaan korupsi investasi bodong di PT Taspen yang merugikan keuangan negara 1 triliun rupiah. Bertobatlah, karena kita tidak bisa lari terus dari kejahatan. Satu hari kejahatan akan terbongkar, semua borong akan kelihatan, bangkai tidak bisa disembunyikan. Bertobatlah selama masih ada waktu. Tuhan sayang kamu dan kesempatan itu masih ada sekarang. Ini matahari. Ya. Cobaan yang dirasakan oleh Antonius Kosasi, berarti orang ini ya tidak bisa diberikan uang dan kekuasaan. Orang-orang yang sudah masuk di lingkaran korupsi ya, itu mereka tidak bisa dikasih kepercayaan, uang yang banyak, bahkan kekuasaan. Gelap mata. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri, membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan saya Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri. Saya Kim Acan yang akan membuka tabir misteri yang tak terlihat atau sengaja kalian sembunyikan akan terbongkar melalui kartu-kartunya Kim Acan. Kim Acan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat, Ki? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir Pangestu. Terima kasih banyak nih Kim Acan. Ya. Nah ini Kim Acan, ini Mas Jawir mempunyai sebuah pertanyaan dan mengingat Kim Acan membongkar dan membongkar lagi. Ini untuk kasus korupsi. Namun penanganan yang menangani ini si KPK gitu ya. Ini untuk Taspen, tabungan pensiun. Ya. Nah, Oke, nanti kita akan coba melihat melalui kartu rektor dan dimensi portal ke depannya ya. Tapi sebelumnya saya ingin mendoakan dulu untuk saudara-saudaraku yang masih setia menonton Pintu Misteri saat ini. Semoga saudara-saudaraku di luar sana selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan rezekinya. amin ya Allah. Dan diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, kita akan coba ya meneropong. Ya, kita mundur
dari permasalahan ini ya. Kita lihat bagaimana terungkapnya, bagaimana kasus ini terjadi ya, dan apa motifnya, dan kenapa akhirnya terungkap sampai digiring oleh KPK. Betul sekali. Nah ini kan kembali lagi kan menyangkut untuk napa niki? Ini kan untuk pegawai sipil, mohon maaf, untuk pegawai-pegawai yang dimana mempunyai tabungan dana pensiun itu loh Ki, ya. Ini kalau yang guru-guru yang sudah pensiun gitu, PNS ya Ki, ya malah terjadi korupsi di tabungan pensiunnya ya. Alah rek ya. Miris ya rek ya. Tapi mau bagaimana lagi ya? Memang Indonesia harus melawan dari hal yang demikian Rek ya. Yang namanya orang jahat, orang busuk itu pun dimanapun kalau ada kesempatan pasti akan melakukan. Makanya kita harus selalu memperkuat keimanannya kita Rek. Kita memperkuat, takutlah kita selalu pada Tuhan yang Maha Esa. Apapun itu ajaran agama kalian yang kalian yakini dan yang kalian anut ya. Karena hidup di dunia kan hanya sementara Rek. Ya, kartunya gimana? Saya ingin menggunakan parfum energi sang jagat dulu untuk membersihkan energi-energi negatif sebelum membuka kartu. Ini biasanya saya gunakan untuk saya menerawang ya, beraktivitas layaknya seperti kalian di luar sana, dan juga bertemu orang banyak saya gunakan parfum sang jagat ya, karena untuk membersihkan energi-energi negatif dalam tubuh dan membuka aura positif. Nah, kalau ini Banyu Mustika untuk membuka aura wajah ya. Jadi awet muda, kencang, bersih, bercahaya. Amin. Mas Jawin damel parfum energi bulan purnama. Doa dulu bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan lihat ya. Korupsi, lagi-lagi korupsi 1 triliun. Dana Taspen ya, mantan dirut ya, yang bernama Antonius Kosasi ya, telah melakukan korupsi 1 triliun ya. Begitu banyak kerugian negara yang sudah dimakannya. Kita akan lihat melalui kartu oracle dan kartu tarot ya, apa motifnya, apa tujuannya ya, terus apakah yang lainnya ada campur tangan orang lain nantinya di sini. Kita akan lihat terus bagaimana terungkapnya, terus kasusnya sebagaimana nanti. Matahari ya, harmoni. Ya, rumah tangga. Betul. Ini ya. Semoga aja nggak mandek dan senyap dan hilang ya Ki. Betul. Ya, kita bravoin dulu untuk KPK. Wah, mantap. Ini dong KPK. Ayo, naikkan kredibilitas ya KPK, sehingga jadi ada 2 senjata nih dari KPK, dari Kejaksaan untuk memberantas. Jangan mau dikuasain oleh oligarki. Jangan mau hancur negara ini. Selagi kamu masih tinggal di negara Indonesia, jangan mau dihancurkan oleh penguasa-penguasa itu. Ya, dan semoga benar kata Mas Jawi ya. Jangan sampai mandek nanti di KPK ya. Usut sampai tuntas. Sampai ke tinggi akar-akarnya. Ya, oke. Untuk kartu pertama ini matahari. Ya. Mantan dirut Taspen ya. Antonius Kosasi. Taspen itu tabungan pensiun yang mana dipotong setiap gajian ya para PNS untuk hari senja di akhir tuanya nanti. Dikorupsi. Ya. Dari korupsi 1 triliun lagi nggak tanggung-tanggung. Ini matahari ya. Cobaan yang dirasakan oleh Antonius Kosasi, berarti orang ini ya tidak bisa diberikan uang dan kekuasaan. Orang-orang yang sudah masuk di lingkaran korupsi ya, itu mereka tidak bisa dikasih kepercayaan, uang yang banyak, bahkan kekuasaan, gelap mata. Padahal ya sudah ada pengalaman sebelum dia
dijadikan Dirut. itu. Sebelum Antonius menjabat, itu ada kasus loh sebelumnya. Hal yang sama. Hal yang sama, Dirut yang sebelum dia masuk, ya, yaitu Marioso ya. Pak Marioso Sumaryono. Yang mana terlibat korupsi, memperkaya diri, diri 139 miliar. Masuk Antonius ngikutin jejaknya, malah gede 1 triliun. Ya, berarti tidak belajar dan kesalahan. Wah, kemarin kena nih gara-gara dengan itu algoritma yang sama. Tuh. Wah, dia cek apa sih kasus yang kemarin? Oh, seperti ini. Marioso. Wah, saya buat ide lah. Pembelian investasi untuk sebuah produk. Berarti kasusnya ya sama aja, sama kayak Nadiem Makarim yang beli apa nih Ki? Krom. Ya. Antonius Kosasi. Ya, yang mana bukan setahun 2 tahun sudah dijalaninya. Ya. Ini panas, gelap mata, gelap kekuasaan, gelap uang, ya. Sehingga bagaimana caranya untuk bisa nih korupsi, padahal gajinya nggak kaleng-kaleng, nggak UMR loh, ini dirut. Direktur utama loh, Rek. Ya. Sebenarnya makan gaji aja udah cukup ya, Ki, ya. Tapi karena ada kesempatan, dia di posisi di atas. Betul. Jadi menggampangkan segala cara. Nah, itu tadi. Tanpa memikir suatu saat pasti akan ketahuan. Ingat ya, sekecil apapun kalian korupsi, pasti akan ketahuan. Tinggal nunggu waktunya saja. Tobat. Tidak ada yang maling, yang korupsi, dia tidurnya nyenyak, Betul. dia tenang, dia santai, tidak, hatinya gini berdebar. ya. Jadi lebih baik kita cari aman. Hidup Tidak ada kan pengen gaji. aman, Ki. Ya. Tenang, Nah itu Rek. ya. Antonius ini ya kan saya bilang orang yang memakan uang korupsi, uang haram, ya, itu akan mendapatkan 3 dilema. Oh, 3 dilema, Ki. Yang pertama, uang itu pasti akan lari kepada wanita. Yang kedua, uang itu akan lari kepada narkoboy. Oh, nggih. Atau uang itu akan lari ke judol. 3 ini aja. Ya, 3 ini aja. Betul. Yang akan menghancurkannya. Uang haram akan berakhir di haram. Betul. Nah, yang saya lihat di sini, ya, Antonius Kosasi ini, Ki. memang tidak narkoboy, Tidak. memang tidak judol ya. Judi. Tapi kalah di sawat, Oh. hawa nafsu tinggi. Ngoten, Ki, dibuat gitu memang sama alam semesta. Itu dibuat hawa nafsu tinggi. Dia bisa bayar wanita sehingga terpincut. Dikira wanita-wanita itu tergila kali sama dia. Uang saja Tergilanya ya. karena uang. Mereka hanya mengejar uangmu, Antonius. Ya. Ngoten ya, Ki, ya. Ya. Nah, setelah ditanganin oleh KPK ini dengan rentetan yang sangat panjang dan akhirnya jadi tersangka. Bagus lah. Ya, jadi tersangka yang mana saat ini sedang menuju ke Pengadilan. Ya, doakan saja sehingga KPK ini bisa berjalan dengan baik. Harus Bisa ya. di tengah-tengah rakyat mengambil keadilan. Betul, harus, Rek. Ya. Nah, ini. Dan Kepencetnya wanita. Pantesan banyak apartemennya. ya, berawal dari bentroknya rumah tangga. Oh. Bentroknya rumah tangga pasti ada permasalahan dari istrinya. Istri ngamuk, ya, bukan karena uang. Istri ngamuk karena banyak bukti-bukti di luar sana bahwa si Antonius ini adalah banyak memelihara wanita-wanita di luar sana. Oh. Ya, jadilah titik permasalahannya. Berawalnya dari situ. Ya, titik permasalahannya, walaupun uang hasil korupsinya itu sebagian dia belikan apartemen, dia belikan tanah, ya, dengan atas nama ada wanita-wanita lainnya, Ngoten. dan sebagian dia taruh ke
istri sahnya. Oh, Dari istri sah situlah. nggak tahu itu. Istri sahnya sudah tercium udah mencium bau perselingkuhan itu. Nah, makanya istri sahnya ini ya merasa dikhianati, merasa dicurangin dan merasa menjadi boneka alatnya untuk nyimpan uangnya. Karena menyimpan uangnya itu tidak hanya di istri sah saja. Oh, di wanita. Ada wanita-wanitanya. Ada berapa kira-kira nih wanita? Ada 3. 3 Ki. Ampun. Ada 3 berapa? wanitanya. Apartemen, tanah, ya, dan masih properti-properti lainnya. Ya, akhirnya itu tadi namanya istri ya. Saya tidak butuh uang. Betul. Ya, tapi kita sekalian hancur di sini. Saya hancur dan kau pun hancur. Ngoten ya Ki. Nah, makanya kenapa Tuhan membuka kejujuran istrinya. Dari permasalahan ini dari semuanya. mulai itu tadi. Karena awalnya yang saya rasakan di sini, si Antonius ini tiba-tiba memberikan talak. Oh, talak pada istri. Ya, saya ceraikan kamu, tapi kamu tetap bisa menyimpan uang saya. Oh, dengan persyaratan. Ya, istrinya tidak mau. Nanti keseret. Saya keseret. Ya, ya, karena istrinya ini juga dari nol kok, sama-sama dari nol. Oh, sebelumnya sama-sama nol. Inilah ya. Awalnya rumah tangga baik-baik saja dengan mendapatkan gaji hasil keringatnya sendiri. Betul, itu bahagia. Damai. Awalnya seperti itu. Ya, tiba-tiba si laki-laki ini, si suaminya, si Antonius ini berubah total. Ya, jadi kasar, jadi galak, tidak bisa menghargai, tidak harmonis lagi. Oh ya, karena uang haram tadi. Kenapa? Ya? Itu tadilah. Uang dan kekuasaan akan bisa merubah karakter orang. Bukan merubah ya. Uang dan kekuasaan akan melihatkan karakter asli dari seseorang. Nah, menunjukkan. Inilah karakter aslinya. Jadi pada saat nggak ada uang, pas dulu masih nggak ada uang, bareng-bareng makan gaji kerjanya, dia masih tidak menyembunyikan, tidak menunjukkan. Sekarang hobinya tersalurkan. Karena ada uang. Bisa poya-poya, bisa memilih cewek sana sini. Akhirnya istrinya lah jadi senjatanya. Ya. Jadi ini keputusan sangat besar sekali yang dipilih oleh si istrinya yang bernama Rina Lowy. Ya. Ini bagus. Ya. Jadi Ibu Rina tidak hancur sendiri nih. Betul. Hancur kedua-duanya. Bagus. Ibu Rina hancur rumah tangganya. Hancur dengan apa yang kau perbuat? Karena dia maunya kita cerai, tapi uang itu bisa masuk ke rekeningmu, ya. Tapi tidak di media tetap seperti menikah. Kebusukan yang mana sudah ditekan oleh cewek-ceweknya itu, ceraikan istrimu. Ceraikan. Biar saya bisa mendapatkanmu. Ngoten Yogi. Padahal nanti kalau kayak gini, yang si 3 itu tadi hanya ingin duitmu. Ya, itu sudah tadi. Atas nama mereka orang. Oh, sudah Ki. Ya. Oh, karena itu mungkin juga. Nah, itulah tadi ya. Jadi kekuasaan, uang bukan merubah, tapi mengeluarkan karakter asli dari seseorang. Ya. Jadi mereka mengembangkan hobi-hobi yang selama ini tertutup. Sayang, rumah tangga hancur oleh uang haram. Nah, gila ya dengerin ya. Mungkin rumah tangga jadi tidak baik-baik saja ya karena memang udah makan uang-uang yang tidak benar. Makanya pentinglah itu memberi makan istri, makan anak itu dengan uang benar. Harmoni. Ya. Motif yang didapat di sini betul, itu memperkaya diri sendiri. Sama seperti motif yang mantan Sumarion. Iya. Marioso Sumarsono tadi ya, memperkaya diri. Coba bayangin 1 triliun. Betul. Masih kurang aja kan? Nah, itu rasa nikmatnya sudah dicabut oleh Tuhan. Betul. Ya, taspen loh. Ini dirut. Ya. Jadi itu tadi memperkaya diri dengan aset-aset yang sudah dibentuk, walaupun dia sempat bilang ini untuk harta kita. Harta, biar saya punya harta. Ya Allah, gaji dirutmu masih nggak cukup tapi ya biar mana ya itu tadi ya. Semoga kenapa kasus ini gampang terciduk? Karena pemainnya nggak banyak. Nggak banyak Ki.
pemain dalam sini tuh nggak banyak. Oh, cuman ada. Nggak ada jajaran-jajaran penting, elit-elit penting yang nimbrung di sini. Oh, nggak ada. Nggak ada, hanya dia dan di bawah-bawahnya. Oh, masih ini ya Ki ya. Yang susah itu Kalau misalnya melibatkan elit-elit politik, oligarki. Nah itu tuh agak runyem. Nggih. Nah ini sedikit gampang karena ya Tidak melibatkan orang-orang tersebut. Ya berarti ayo KPK ya tetap aja ya Ki ya. Jangan sampai mandek dan menghilang KPK. Jangan sampai kita sudah menangkap nih. Nah, jaksa bisa dibayar. Hati-hati loh, laporin. Karena banyak suara-suara rakyat yang sudah masuk dalam sana bahwa Indonesia itu jaksanya bisa dibayar. Nah, buktikan. Ayo, kalau Pak Jaksa. misalnya jaksa itu tidak bisa dibayar. Ayo. Di pengadilan ya. Buktikan. Ya. Tunjukkan. Emang gajinya UMR jaksa itu ya? Pak Hakim, Ya. Pak Jaksa. Aduh. Tuh lah. Makanya ini loh. Kayak lawyer-lawyer ya. Oke. Lawyer-lawyer yang baru ya. Cobalah kalau untuk yang lawyer-lawyer yang baru, kalian jangan langsung cari duit nih. Betul. Kalau menurut saya ya, cari duit, cari klien-klien yang mempunyai kasus-kasus besar. Ayo ke bawah lah. Yang gratis dulu tuh. Bantuin rakyat-rakyat yang membutuhkan lawyer yang mereka tidak ada uang. Hitung-hitung kalian training, bantuin sana. Apabila kalian sudah membantuin di bawah dulu ini, yang lawyer-lawyer baru ya, kalian akan mendapatkan rasanya nikmat dan feel keadilan. Barulah setelah kalian menjadi lawyer profesional, ya, barulah pakai kasus-kasus yang besar gitu ya. Turun aja dulu ke rakyat-rakyat yang mana mereka membutuhkan keadilan tapi tidak ada uang untuk membayar lawyer. Gratis aja dulu. Betul. Ya. Jangan langsung lulus, gimana caranya mendapatkan kasus Uang besar untuk langsung bom. Karena nggak ada rasa kemanusiaannya. Nah, Yang jadinya maunya ya, tuh Ki. lawyer itu harus ada rasa kemanusiaannya dulu nih. Betul. Harapan kita sih semua lawyer itu mempunyai rasa kemanusiaan ya Ki ya. Betul. Terus jaksa-jaksanya juga. Ayo. Jangan memperberat jaksa yang di pengadilan ya. Jangan memperberat diri kalian dengan gaya hidup. Akhirnya gaya hidup udah naik, kalian harus mendapatkan uang untuk Banyak. memenuhi gaya hidup. Akhirnya Lagi. itu dah. Kok Keadilan terima bisa suap, dijual-belikan. memperjualbelikan Ya, keadilan ingat. akhirnya. Ya, ingat kita ini ada hukum karma yang mana Betul. hukum janji kalian itu bisa kalian ingkari. Ya, Tapi janji kalian pada saat menjadi sumpah jabatan bisa kalian ingkari. Tapi hukum karma itu sudah membayangin kalian di belakang, mengikutin tunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan itu semuanya. tuh dengerin. Jadi apabila kalian jadikan jaksa atau dirut seperti Antonius ini, ya, ayolah yang lurus-lurus, yang benar. Jadi kenapa? Jadi biar apa? Biar berkah hidup, ya, biar berkah hidup. Nah, kalau kayak gini bisa saya bilang uang bukan segalanya, ya. Ini saya bisa bilang pada orang-orang yang korupsi. Uang bukan segalanya, ya. Jadi apabila kau udah mendapatkan uang hasil korupsi, itu akan haus-haus terus. Gak ada nikmatnya. Dan rumah tangga akan hancur. Efeknya. Karaktermu akan berubah. Kayak iblis jadinya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi saya meragukan orang-orang kaya di luar sana, apalagi pejabat-pejabat ya. Nih, ini kartu yang paling jelek ya. Ini sosok mayat dalam peti yang diikat. Ya. Hancur lebur, selingkuhan lenyap, ya. Istri sudah tidak mau lagi, ya. Jabatan hancur, karir hancur, nama baik hancur, penyesalan kan? Gara-gara apa? Dia awal dari korupsi. Hidup segan mati tak mau. Tapi di sini ya, dari kasus-kasus korupsi ini, ya, ini saya bersuara dari hati rakyat ya. Untuk DPR, ketua DPR ini kan sudah banyak nih kasus, banyak sekali korupsi, apalagi yang mau ditunggu. Ya, apalagi yang mau ditunggu? Ayo, wah ini udah genting nih Indonesia. Genting ini kejaksaan, TNI, KPK sudah membongkar semuanya.
tugas dari DPR yaitu satu, mempermudah akses untuk mengesahkan RUU perampasan aset koruptor atau hukuman mati. Tuh dengerin. Atau hukuman mati. Karena ini orang maling. Kenapa ditunda-tunda lagi? Ya, ini untuk dari pihak DPR. Suara rakyat untuk DPR dan ketua DPR nih. Ya. Ini udah dibuka oleh alam semesta. Tuh. Ya. Terus untuk Bapak Prabowo, ya, gencarkan lagi Pak. Masih banyak Pak. Masih banyak di luar sana yang masih bersembunyi, yang masih kabur ke luar negeri, masih banyak Pak. Ya. Dan untuk para orang-orang yang termakan hoak, yang dibilang tuh pemerintahan Bapak Jokowi, banyak sekali yang terlibat korupsi. Ya. Bapak Jokowi itu tidak terlibat korupsi. Bapak Jokowi itu hanya kena getahnya dari ini semuanya. Ingat, Bapak Jokowi bisa jadi presiden itu ada partainya, ya, yang mana partainya itu bisa untuk mengatur Bapak Jokowi, ya. Jadi untuk kasus ini memang bukan dari Bapak Jokowinya, tapi dari oknum-oknumnya tersebut itu loh. Oknum-oknumnya. Jadi ya tidak melibatkan ya Ki, ya. Ada gerakan bebasnya sendiri mereka ya. Jadi seperti apa ya, pada masa itu seperti emang sudah lumrah. Hal seperti itu sudah lumrah. Ya. Dan harusnya kita bersyukur dengan Bapak Jokowi. Kenapa? Karena Bapak Jokowi lah yang membuka jalur satu persatu. Tuh. Setelah beliau keluar dari presiden. Makanya Bapak Jokowi dimusuhi nih sampai sekarang dengan si itu dimusuhin, karena satu-satunya sumber kunci ini semua ada Bapak Jokowi, dan Bapak Jokowi memberitahu dengan Bapak Prabowo, sehingga kedekatan Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo ini membuat oligarki di sana panik. Gak bisa ini mereka disatuin. Kita buat narasi untuk menghancurkan, memisahkan. Karena kalau misalnya selalu berdua, Bapak Jokowi akan cop-cop terus titik-titik mana saja yang sudah dilakukan korupsi. Itu maksudnya. Ya, ini dibuat narasi seperti Bapak Prabowo jadi boneka Bapak Jokowi. Itu salah. Bapak Prabowo nurut apa yang dikatakan Bapak Jokowi, itu salah. Ya, tapi Bapak Jokowi inilah sebagai kunci utama dari korupsi atau koruptor di masanya. Dia yang menunjukkan semuanya. Makanya Bapak Jokowi diserang dengan ijazah pada 10 tahun. Dia menjabat. Diserang siapa? Itu tuh oligarki. Nah, yang berisik itu ternaknya, ternak oligarki. Sengaja buat huru hara, nggak kelar-kelar kan? Nah, itu intinya. Yang ijazah itu ternak-ternaknya oligarki itu. Nah, itu ya. Ternak-ternaknya. Sing ngeyel. Nah, ya. Bukan minta tolong ya. Rusuhin ijazah ini, minta tolong, enggak ada uangnya situ. Ya. Duit besar itu di sana. Duit besar itu. Ya. Sehingga membuat lagi narasi di luar sana, matahari kembar. Indonesia ada dua pemimpin. Tidak, Bapak Jokowi, kita terima kasih dengan Bapak Jokowi. Harus. Beliaulah yang tahu kunci semuanya. Ya. Jadi jagalah Bapak Jokowi ini, karena masih ada yang besar-besar itu. Betul. Gitu ya. Terus kenapa Bapak Jokowi tidak mengeksekusi? Nah, dalam pengeksekusian tidak usah jadi orang ini. Kalian lihat juga di media sosial bagaimana pada masanya Bapak Jokowi berapa banyak korupsi yang di ini, terus kemudian terasa mandek setelah di KPK turun ke ini nggak ada pergerakannya. Ya. Banyak kan? Nah, dan kemudian kalian pun juga harus sadar dan tahu kenapa Bapak Jokowi pada saat tersebut tidak segarang Bapak Prabowo, ya. Karena itu tadi, ya kan? Pihak oligarki itu menyusup 80% baik itu di pemerintahan, tapi di Bapak Jokowi itu hampir 100%-nya. Ya. Makanya banyak sekali orang-orang di luar sana yang kena terdokterin oleh
isu-isu atau narasi-narasi hoak ya, sehingga menganggap Bapak Jokowi itu adalah dalang oligarkinya sendiri. Bukan. Yang dalang adalah siapa ya? Yang sedarah itu. Yang sedarah itu. Ya, yang dalangnya itu. Tuh. Yang menghalalkan untuk gak apa-apa korupsi, ayo. Ngoten iki Ya. Dan dia itu mempunyai ternak-ternaknya ada banyak, Rek ya. Di bagian aparat aja sendiri itu ada banyak, di pemerintahan yang berada di daerah-daerah itu ada banyak. Ya, nanti kejaksaan juga akan mengungkap ya yang APBN. Wow, APBN akan ada. Nah, keluar ini Nggih. APBN, terus Dana hibah, dana Basnas. Basnas. Ya, dana Basnas. Ya Allah, bahasa amal itu. Ya, apalagi ya. Setelah itu kasus BPJS, BPJS korupsi juga. dana BPJS itu akan ada. Banyak. Makanya kenapa saya selalu mengatakan di sini, ayo RUU perampasan aset. Tuh, kurang apa? Ayo, gitu. udah kurang apa lagi bukti-bukti yang sudah didapatkan saat ini? Apa? Dengan alasan DPR mengatakan bahwa apabila disahkan RUU perampasan aset koruptor, nanti akan ada dari pihak-pihak lain menyalahgunakan. Itulah kalau otaknya sudah negatif. Penyalahgunaan. Kalau kejagung aja mau kamu iniin juga. Itu kalau misalnya otak sudah negatif ya, yang dilakukan yang itu aja, tidak memikir yang positif. Betul. Itu ketahuan dari situ tuh. Tapi kalau misalnya otak positif, oh iya kita coba untuk lakukan RUU perampasan aset koruptor ini. Kalau benar-benar membela rakyat. Ya kalau misalnya dampaknya nanti takutnya akan ada orang mensalahgunakan. Dibuat lagi di RU-nya apabila dari pihak-pihak Pembahasan tertentu lebih lanjut. melakukan penyalahgunaan, mengikuti juga hukum koed. Itu mengikuti dari korupsi tersebut, hukum koed berbarengan. Gitu aja kok gampang. Mesahkan aja sulitnya minta ampun, giliran yang lain-lain yang untuk kepentingan golonganmu cepet banget, gercep banget ngesahin. Giliran pas kemarin Kejaksaan Agung dijaga oleh TNI, Gercep membuat ya langsung meminta konferensi pemberitahuan kasih tahu kenapa itu cepet, gila, itu susah banget. Itu susah banget gitu ya, Ki. Ya biarin tadi dijaga dengan Pak TNI untuk Kejagungnya. Kemarin aja gua pernah kebakaran, ayo siapa yang bakar? Katanya tapi jangan sampai nanti kalau misalnya rakyat sudah murka ya, DPR akan dibubarkan. Ngakui ya, beneran nih, Ki. Dari rakyat sendiri DPR akan dibubarkan. Tiga pion yang untuk mengambil suara rakyat, tiga pion aja, tiga orang yang turun langsung untuk menyuarakan suara rakyat, tiga pion itu kelar DPR. Ngoten ya, Ki ya. Ayo Rek ya. Makanya ini pintu misteri harus bersuara seperti ini. Walaupun beberapa orang yang tidak menyukai tidak masalah. Tapi setidaknya bisa memberikan wawasan informasi, terutama untuk ibu-ibu yang suka nonton di Mas Jawir nangis ini ya, Ki. Jadi biar ngerti. Jadi gini loh. Kita orang akan marah pada kita atau membenci pada kita apabila kita tidak bisa sejalan dengan dia. Betul. Ya, mereka akan membencinya, apalagi niatnya tidak sama. Betul. Tapi di sini kami tidak takut untuk dibenci. Ya, karena kami menyuarakan suara rakyat, menyuarakan yang kebenaran, apa yang betul-betul yang harus kami memperjuangkan di sini. Betul. Ya, jangan sampai kita rakyat Indonesia menelan mentah-mentah berita yang tidak baik, karena apabila berita negatif atau fitnah-fitnah lebih besar yang kalian dengar, kalian akan merasakan yang mana itu benar nih, kayaknya fitnah itu. Padahal itu fitnah. Makanya di sini saya menyeimbangkan, walaupun kata-kata saya tidak seindah dengan kata-kata orang yang di luar sana yang sudah dirancang untuk menebar kehoakan itu. Tapi saya yakin kok, apa yang saya lakukan mungkin ada yang mengerti atau tidak. Tapi kalau misalnya saya dibenci,
Ya, Bapak Prabowo, Bapak Jokowi, KDM, orang-orang yang baik di luar sana ya, itu udah lalapan sehari-hari mereka. Untuk dibenci dengan Dibenci, kata-kata dihina, direndahkan. direndahkan tidak masalah. Itu saya bertujuan seperti itu saja. Ya, Ya. Bapak Presiden aja fitnahnya Maju terus. mati-matian itu. Betul, tapi tetap maju untuk terus. Indonesia, Ya. apalagi Pak Jokowi udah dihina direndahkan sedemikian, Ya. tapi tetap nggak goyah ya Ki ya. Tapi nanti kita lihat lagi ya, apalagi yang akan dikorupsi. Masih ada. Ya, yang saya bilang tadi, ada yang lagi keluar negeri bersembunyi, Was. ada yang dia mendek aja, diam-diam. Tenang tak hidupnya kalian seperti itu. Nggak Enggak kan? tenang. Nah, Ya, gitu ya Ki ya. Waduh, terima kasih banyak nih Ya. Ki Macam. Nah, ini tadi sudah ya Rayo. Bapak KPK ya, Ketua KPK, Ya. ayo ya. Nah, bersihkan oknum-oknum pegawai KPK yang bisa diterima suap atau yang menerima suap-suap ya. Karena sebuah kesempatan itu pasti akan ada di setiap instansi. betul. Makanya kenapa untuk Ketua KPK ya memang harus bersih-bersih juga. Betul. Ya Ki ya. Tunjukkan posisi Tunjukkan. kamu dengan Kejaksaan Agung. Ya, nah. Bersaing sehat namanya. Bersaing sehat untuk negara Indonesia Betul. tercinta. Betul. Ya kalau bisa, jika ada yang terbongkar pegawai yang menerima suap dari oligarki atau dari para elit-elit, yaitu diusut, Rek. Ya Ki ya. Betul. Begitu pula Kejagung, kalau ada hal yang demikian harus diusut ya Ki ya. Ayolah ya, lebih baik kita membuat cahaya diri kita di hadapannya Tuhan ya, daripada kalian membuat seolah-olah kalian wangi di hadapan para perampok, tukang Betul. maling, Betul. para koruptor Iya. itu ya. Kita bersuara, kita membela kebenaran, jangan khawatir ya. Tuhan melihat kita, Rek ya. Kalaupun seandainya sesuatu pun terjadi ya, kita pasrahkan pada Sang Maha Esa ya. Karena hidup kan Tuhan yang menentukan, tapi lebih baik kita mati meninggalkan keharuman. Betul. Ya Ki ya, Iya. daripada mati meninggalkan bau busuk, bau Iya. bangkai. Ya Ki ya. Maju aja terus, yang penting di jalan yang benar. Masalah seperti apa, pasrahkan pada Sang Maha Pencipta. Ya. Terima kasih banyak nih Kiki. Kalau begitu, ini saatnya Mas Jawir mau men-spill media-medianya Ki Macan. Untuk kagem setelah ini pun, kakak-kakak para penonton ini pun Pitu Misteri yang menginginkan media-medianya Ki Macan. Medianya Ki Macan ini bisa kalian dapatkan juga di toko online, itu di Shopee. Nama tokonya Sehat Manjur 08. Nah, untuk media-media di Sehat Manjur 08 medianya Ki Macan itu ada banyak. Ada salah satunya ada garam laut merah, ini untuk pagar gaib. Ada juga dupa semesta. Nah, ini juga ada ya Raya, dupa semesta yang bisa membantu kalian untuk membersihkan tempat di mana kalian membakar dupanya. Ya. Dan juga untuk dupa semesta ini pun juga bisa digunakan untuk terapi healing. Bahkan apabila kalian mau ikhtiar untuk sebuah doa-doa kalian ya Ki ya, bakar dulu dupa semesta, kemudian kalian doa sesuai ajaran agama kalian masing-masing, karena asap dari dupa itu tadi ya akan menarik energi doa-doa kalian dan membawanya melalui angin udara. Nah, dari situ akan menembus ke portal-portal dimensi-dimensi yang semoga saja ada sebuah dimensi yang bisa lari ke Tuhan yang Maha Esa. Ya. Ya Ki ya, begitu pentingnya Ki ya. Dan untuk kakak-kakak semuanya, apabila menginginkan untuk order di toko online Shopee-nya Ki Macan Sehat Manjur 08, jangan lupa chat dulu untuk admin Shopee-nya ya Rek ya, untuk kejelasan lebih lanjut. Dan jangan lupa yang belum mengikuti Facebook Ki Macan Menguburan, ikuti Facebook Ki Macan, karena di Facebook Ki Macan pun juga akan update video setiap harinya. Jangan lupa kita harus selalu mendukung Bapak Prabowo Subianto agar bisa menekan Ketua DPR dan juga DPR untuk mengesahkan RUU perampasan aset para koruptor. Dan untuk media-media Ki Macan yang lainnya, Menguburan bisa dilihat di sini. Niki kagem media-media Ki Macan yang lain lengkap dengan nomor WA admin resminya, admin 1, admin 2, dan admin 3. Toko online Sehat Manjur 08. Dan jangan lupa, wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk terus dan selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. NKRI, Harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Jangan sampai kegembiraan sesaatmu menghancurkan mimpi besarmu. Nah itu tadi ya, kebahagiaan sesaat yang menghancurkan segalanya. Sama seperti si tukang korupsi itu ya, orang-orang koruptor ini. Kalian tergiur untuk kenikmatan sesaat, tapi akhirnya ya itu pasti kalian akan terjadi sebuah penyesalan. Betul. Yogi ya, lebih baik kita jangan makan uang-uang haram, hidup tenang, masa tua pun juga enak. Yogi ya. Terima kasih banyak Niki. Saya Mas Jawir. Dan saya Ki Macan. Serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.